Ya, untuk tahu lebih lanjut terkait dengan peristiwa penembakan di kantor MUI ini, kita akan berbincang dengan Islah Barawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia yang juga merupakan pengamat terorisme. Pak Islah, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Malam. Ini mungkin saya langsung saja Pak Islah, apakah ini dari kacamata Anda sebagai seorang pengamat, apakah ini kemudian terhubung dengan jejaring terorisme, mengingat pernyataan dari polisi juga sekarang masih dalam proses penyelidikan? Kalau di dalam perspektif saya ya bahwa ini mungkin bukan terorisme konvensional seperti yang kita kenal sebenarnya. Kalau kita melihat kronologi ya dari bagaimana dia berusaha datang berkali-kali ke kantor MUI, lalu dia menggunakan airsoft gun dan juga pola-pola bagaimana dia melakukan upaya ofensif terhadap kantor MUI, menurut saya ini bukanlah metode-metode yang biasa dilakukan oleh teroris secara konvensional ya. Saya lebih mengemuka, lebih menggunakan kesimpulan bahwa orang ini memang sangat ingin menyasar MUI karena terkait dengan pengakuan dia sebagai wakil Nabi yang berusaha mencari legitimasi. Nah, menurut Mustafa ini mungkin legitimasi itu seharusnya diberikan oleh MUI. Makanya kalau kita runut dari kejadian tahun 2014 di Lampung, dan juga bagaimana dia merusak jendela kaca di kantor DPRD karena merasa bahwa pengakuan dia sebagai wakil Nabi itu tidak pernah mendapatkan pengakuan secara normatif dari lembaga-lembaga negara, baik dari DPRD maupun dari MUI, sehingga mungkin dia kesel kepada MUI. Ini kenapa sih kok MUI nggak pernah memfasilitasi keinginan saya, tidak pernah mengakomodasi saya, sehingga dia kemudian mulai dari MUI di Lampung sampai kemudian ke MUI Pusat, dia berusaha untuk mengeluarkan unek-uneknya itu dengan cara kekerasan pada tingkat akhir seperti ini. Jadi kalau mau dibilang dia ingin membangun rasa takut secara kolektif, tidak. Makanya saya mengatakan bahwa ini bukan teror konvensional. Ada aksi teror, iya. Ingin menakut-nakuti orang di MUI, iya. Tapi tidak ingin menakut-nakuti masyarakat secara umum, masyarakat antah berantah dan sebagainya. Ini sasarannya well defined, sangat spesifik. Tujuannya berarti memang hanya ingin mendapat pengakuan seperti itu ya? Ya, karena kalau kita lihat begini ya kronologi, si Mustafa ini kan pernah merasa mendapatkan bisikan pada tahun 82 di salah satu gunung di daerah pesisir barat di Lampung. Dia itu konon dibisiki oleh Nabi Muhammad bahwa dia ini adalah Rasulullah kedua. Nah, kemudian dia merasa bermimpi pada tahun 92 bahwa dia diajari ngaji oleh Nabi Muhammad, dan sejak saat itu dia merasa bahwa dialah orang yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad untuk bisa menyatukan seluruh umat manusia dan bisa juga mengupgrade kehidupan sosial kalangan muslim, karena dia merasa bahwa dia telah mendapatkan mandat, dia telah didaulat. Nah, karena dia sudah merasa didaulat, dia berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari pemimpin-pemimpin negara ini, termasuk dari para ulama, yang dalam hal ini mungkin dalam mindsetnya si Mustafa ini, ulama ini terwakili oleh MUI. Nah, ini kemudian yang menjadi jenjang bagaimana akhirnya pada tingkat keputusasaan dia melakukan aksi kekerasan di kantor MUI. Dari sejak 2014 dia sudah ingin ketemu dengan Pak SBY. Ketika diganti oleh Pak Jokowi, dia juga ingin bertemu dengan Pak Jokowi, hanya ingin menyampaikan bahwa saya ini adalah pemersatu umat, saya yang akan menyelamatkan Indonesia, kurang lebih seperti itulah. Tapi memang ini kan masih dalam proses penyelidikan juga Pak Islah. Tapi kalau melihat situasinya, pelaku saat ini sudah meninggal. Untuk mengetahui motif yang mungkin lebih jelas lagi terkait dengan motifnya ini, apakah sulit untuk mengetahui atau mungkin segampang analisa Anda? Saya kira ini tidak sulit ya. Seharusnya penyidik sudah pasti tahu soal ini karena dia punya track record bahwa dia pernah tersangkut urusan pidana yang divonis 3 bulan pada tahun 2016 di Lampung atas pengerusakan di DPRD. Artinya orang ini pernah disidik. Kenapa sih kamu itu merusak objek vital kantor DPRD? Dan dia seharusnya sudah mengaku, dan pengakuan itulah kemudian yang berusaha digambarkan secara kronologis nanti oleh penyidik bahwa dia pernah mengakui tentang kejadian-kejadian tahun 82, 92 dan sebagainya. Saya terus terang mendapatkan data-data ini dari
berbagai pemberitaan pada saat itu, pada tahun 2016. Dan saya juga mendapatkan beberapa data yang ada di dalam tasnya bahwa orang ini sebenarnya kalau saya bilang ini bukan teroris konvensional. Karena apa? Di dalam tasnya itu identitasnya komplit. Dia punya KTP, bahkan airsoft gun-nya ada kartu anggota klub menembak, dia punya kartu Indonesia Sehat, surat-suratnya semua ada di dalam tasnya. Padahal kalau teroris konvensional itu berusaha meminimalisir semua identitasnya sebelum dia melakukan amalia. Pak Islah, Nah, berarti kita sebutnya apa kalau bukan terorisme konvensional? Apa istilahnya apa di sini? Ya kalau saya menyebutnya sebagai aksi kekerasan mandiri. Kalau saya menyebutnya itu. Karena apa? Kalau teroris itu targetnya itu memang kalau istilah saya antah berantah ya. Kalau ini betul-betul sangat terdefinisikan dengan jelas dia ingin menyasar MUI. Terbukti dia bolak-balik dari Lampung ke Jakarta, selalu datang ke kantor MUI, memberikan surat, dia balik lagi, berusaha maksa ketemu lagi dengan ketua MUI tanpa menyebutkan ketuanya siapa gitu ya. Tapi yang jelas pokoknya yang dianggap sebagai ketuanya MUI gitu. Nah, mindset pengakuan dia hanya ingin ekspresinya ini mendapatkan pengakuan yang menurut mindset dia ini hanya MUI yang bisa melegalisir pengakuan dia sebagai wakil Nabi. Nah, kalau istilah saya teror, iya, polanya teror karena ingin menakut-nakuti, iya, tapi bukan teroris yang konvensional. Artinya jangan dianggap bahwa ini akan menakut-nakuti semua ulama di seluruh Indonesia. Tidak, saya tidak sepakat dengan itu. Karena MUI juga tidak menggambarkan bahwa ini mewakili entitas seluruh ulama dimanapun. Tidak juga. Kalau dia datang ke kantor MUI artinya terdefinisikan dengan jelas targetnya. Mengapa dia tidak datang ke kantor Muhammadiyah misalnya? Kenapa dia tidak datang ke kantor NU misalnya? Atau ke Al-Wasliyah atau ke Al-Khairat? Atau lembaga-lembaga organisasi lain, organisasi keagamaan lainnya. Dia tidak datang ke Kemenak misalnya. Karena di mindset dia hanya MUI yang bisa mengakomodir keinginan-keinginan dia. Nah, ini menurut saya. Oke. Pak Islah, kalau melihat dari polanya, Anda sebut ini adalah pola yang baru, tapi kalau mungkin bisa membaca atau menganalisa, apakah ini benar-benar ia lakukan seorang diri, atau mungkin ada yang menggerakkan dia untuk melakukan itu? Saya tidak yakin bahwa ini dikerahkan oleh satu background crowd ya, istilahnya ada komplotan sendiri di belakangnya. Karena kalau dilihat dari polanya, dia menggunakan airsoft gun. Kalau ini adalah aksi-aksi yang didukung oleh satu jaringan besar, itu pasti mungkin tidak akan menggunakan airsoft gun. Dia akan menggunakan senjata api, meskipun hanya rakitan misalnya, dan pemetaannya pasti jelas. Tidak akan orang ini dengan serta-merta tiba-tiba datang naik travel, terus kemudian melakukan penembakan dan menggunakan airsoft gun yang dia tahu ini tidak mematikan. Senjata yang dia pakai ini tidak mematikan, artinya dia memang ingin menakut-nakuti MUI pusat untuk mengakomodir segala keinginan dia yang selama ini mungkin tidak digubris lah. Kurang lebih seperti itu. Tapi pada intinya adalah memang kita tidak bisa menyalahkan MUI di sini, karena kalau dilihat dari naskah-naskah surat-suratnya dia ini tidak didukung oleh identitas yang jelas, tidak tidak memberikan nomor-nomor kontak dan sebagainya, dan juga kalimat-kalimatnya ini bukan kalimat orang yang mohon maaf, yang tidak educated lah, tidak intelek di situ. Betul-betul kalimatnya tumpang tindih seperti orang bicara tapi diketik gitu aja. Nah, artinya kalau MUI sendiri kemudian tidak memberikan apresiasi, tidak memberikan respon terhadap surat-surat yang semacam ini, ya saya kira ada benarnya gitu. Tapi mungkin juga MUI tidak nyangka bahwa orang ini akan melakukan aksi kekerasan seperti ini. Nah, oke, kalau demikian artinya kalau hal ini kemudian terjadi pada organisasi lain mungkin atau pada lembaga-lembaga yang lain, paling ideal apa yang harus dilakukan? Seperti MUI membiarkan, tapi ada langkah-langkah antisipasi yang harus diperhatikan, Pak Islah? Ya, saya kira begini, setiap pemeluk agama, bukan hanya di Islam, semua agama ada potensi penyimpangan-penyimpangan ajaran agama yang menurut saya overwhelming ya, berlebihan. Seperti dia ini misalnya, dia mengaku menjadi wakil Nabi setelah mendapatkan bisikan dari Nabi. Ini kan menurut saya sesuatu yang tidak ada di dalam ajaran agama Islam terutama. Tapi potensi seperti ini bisa muncul dari pemeluk agama apapun. Misal,
dulu ada Lia Eden Aminuddin misalnya, dia juga mengaku mendapatkan bisikan sehingga dia kemudian mengaku nabi. Lalu ada juga dulu ada almarhum Pak Musadek misalnya yang mengaku nabi. Lalu juga di luar negeri juga ada seperti David Koresh di Texas yang kemudian melakukan aksi kekerasan karena dia merasa dia adalah orang yang bisa menyalurkan Roh Kudus terhadap segala umat manusia. Nah, pola-pola seperti ini memang diperlukan ada koordinasi di antara semua lembaga negara terkait, termasuk organisasi-organisasi keagamaan seperti Dewan Gereja atau dari organisasi keagamaan Buddha, Hindu, Islam sendiri. Ini diperlukan koordinasi apabila ada salah satu anggota masyarakat yang aneh-aneh kasarnya. Ini memang perlu pendekatan untuk diajak diskusi. Nah, ini penting sekali supaya tidak muncul Mustafa berikutnya. Oke, berarti yang harus ditingkatkan di sini bukan hanya organisasi yang bersangkutan, tapi juga perlu juga dengan koordinasi dengan pihak-pihak lain, terutama juga dengan polisi. Anda melihat ini sudah terjadi sejauh ini atau seperti apa, Pak Islah? Kalau menurut saya early detection ya, deteksi dini ini kan masih belum melibatkan penegak hukum sebenarnya. Early detection ini adalah diperlukan keterlibatan masyarakat untuk melakukan proses-proses pencegahan preventif. Ini perannya adalah masyarakat sendiri, keluarga terutama di sini. Nah, kalau masyarakat kemudian menemukan sesuatu yang aneh, tapi orang ini tidak bisa dilakukan dengan pola pendekatan yang komprehensif, maka disinilah diperlukan adanya keterlibatan penegak hukum sebagai orang yang bisa melakukan tindakan koersif. Nah, masyarakat dan penegak hukum, masyarakat di hulu dan penegak hukum di hilir, ini sangat penting, perlu kolaborasinya. Dan di antara semua ini, kolaborasi ini seharusnya melibatkan lembaga-lembaga terkait negara, termasuk juga organisasi seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Khairat, dan banyak sekali organisasi-organisasi di berbagai daerah yang bisa melakukan deteksi-deteksi dini dan upaya pencegahan terhadap penyimpangan ajaran agama dari orang yang seperti Mustafa ini. Baik, Pak Islah, terima kasih untuk analisa Anda malam hari ini. Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia yang juga merupakan pengamat terorisme. Terima kasih sekali lagi Pak Islah, selamat malam.